Baiklah, akan saya pandu untuk bagaimana kita mengsimulasikan contoh 31 ya untuk heater ya. Ini kita mulai dari heater, dari example 31, bagaimana kita mensimulasikan menggunakan Aspen HYSYS ya. Kita lihat ya untuk kasus yang ini ya. Jadi stream eh, ada stream proses yang berisi etanol dan asam astat. Ini masing-masing ekimolar ya, 50%. Laju alirnya 5000 kg per jam, tekanan 101,3 kilopascal, suhunya 20 derajat ya. Ini akan dipanaskan sampai suhu 40 derajat Celcius ya. Ini untuk yang case pertama. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah panas yang dibutuhkan ya. Tentunya ini satuan panas kilojoule per jam ya. Kemudian yang case yang pertama adalah ketika suhunya dinaikkan dari 20 menjadi 40. Nanti untuk case yang kedua, jika vapor fraction ya di keluaran ini, stream keluaran ini adalah sama dengan 1, alias semuanya fasenya fase uap atau berada pada uap jenuh ya. Berada pada uap jenuh, vapor fractionnya sama dengan 1. Nah, suhunya nanti akan terhitung berapa begitu ya. Baik, kita simulasikan menggunakan HYSYS ya. Kita buka ini HYSYS. Kita buka HYSYS, kita klik new ya. Kita klik new, kita tunggu sebentar sampai terbuka. Jadi saya ulangi, di HYSYS ini prosedurnya yang pertama kita memasukkan komponen terlebih dahulu ya. Ini add komponen, kemudian komponen kita masukkan, baru kemudian masuk ke fluid packet ya. Kita mau pakai persamaan model termodinamikanya itu pakai apa ya, gitu. Baik, kita masukkan. Jadi komponennya tadi sudah, komponennya adalah etanol dan asam astat ya. Etanol dan asam astat, maka kita masukkan ya komponennya, kita tambahkan, kita set saja di sini. Di sini kita set, kita ketikkan etanol. Nah, maka di sini akan ada etanol. Ini kita klik add ya. Ini kita klik add. Nah, ini sudah ditambahkan di daftar pure komponen ya. Jadi kalau komponen di sini, kalau kita double klik itu namanya pure component properties. Tapi kalau nanti sudah di simulation stream itu sudah campuran ya. Kemudian tadi yang kedua, etanol adalah sama asam astat ya. Berarti di sini kita searching acetic acid ya. Acetic acid ini kita tambahkan. Nah, oke. Ada dua komponen yang sudah kita tambahkan ke komponen list 1 ya. Kemudian kita tentukan fluid package-nya ya. Ini fluid package-nya. Nah, untuk sistem etanol sama asam astat ya, kita tidak bisa menggunakan Peng-Robinson ya ini, karena di sini polar ya, polar. Maka kita menggunakan NRTL ya. Jadi kita harus menggunakan activity ya, activity model. Activity model itu bisa unique quark, bisa NRTL ya, bisa apa namanya ada di sini ada Wilson ya, ada Wilson, kemudian ada General NRTL, Extended NRTL ya. Coba kita pilih yang NRTL ya. Kita pilih NRTL. Kita klik. Nah, kemudian kita cek dulu di binary coefficient apakah semuanya sudah terisi. Ya, ini jika ada yang belum terisi maka kita klik unknown only ya. Nah, di sini menggunakan koefisiennya menggunakan univac ya, univac. Nah, kira-kira itu. Nah, ini berarti komponen sudah, fluid packet sudah, maka kita masuk ke simulation ya. Kita masuk ke simulation. Nah, kita akan simulasikan, ini bukan heat exchanger ya, tapi heater. Jadi
di model palet ini kita pilih yang jenisnya heater ya, bukan yang cooler. Jadi kita pilih heater seperti ini. Maka kita double klik, kita masukkan inletnya apa ya, ini F inlet misalnya ya. Kemudian di sini F outlet ya. Jadi ini stream inlet dan ini stream outlet. Seperti yang sudah saya sampaikan di presentasi sebelumnya, bahwa di Aspen HSS ini memerlukan variabel energy stream ya. Maka di sini kita definisikan variabelnya. Misalnya key heater ya. Key heater ya. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini kita perlu memasukkan delta P-nya ya. Sesuai dengan rule of thumb ya. Karena delta P-nya karena ini tidak terjadi perubahan fasa, maka delta P-nya adalah kita masukkan 5 PSI ya. Coba kita lihat, sepertinya sudah 5 PSI ya. 5 PSI. Tapi untuk yang case yang kedua 1,5 PSI ya, karena di sini terjadi perubahan fasa ya. Jadi ini kita masukkan 5 ya. Ini 5, tapi satuannya adalah PSI. Sesuai dengan rule of thumb ya. Nah, kemudian tinggal duty ya. Duty itu berarti kita masuk ke worksheet. Jadi kita masuk, tapi sebelumnya kita tentukan dulu ya streamnya. Di sini kan belum kita definisikan streamnya ya. Stream inputnya ini komposisinya berapa, ini belum kita definisikan ya. Jadi itu ekimolar ya, 50%, 50%, berarti ini kita double klik aja. Kemudian kita masuk ke composition ya. Ini kita definisikan dulu composition ya. Kemudian nah, kita bisa memilih basis ya. Kita milih basisnya apa? Karena yang di sini diketahui tadi adalah 50% mol ya, mol fraction ya. Ekimolar ya, ekimolar berarti mol fraction, maka kita pilih mol fraction. Kalau sudah diketahui mol flow-nya ya pilih aja ini mol flow ya. Nah, maka di sini kita edit ya. Kita tentukan tadi ini 0,5. Ini juga 0,5 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan conditionnya ya, condition 5000 kg per jam ya, mass flow-nya 5000 kg per jam. Kemudian suhunya 20 derajat, tekanannya 101,3 kilopascal ya. Kita satuannya sesuaikan aja dulu. Jadi untuk yang pressure ini kita pilih kilopascal saja. Oke. Nah, ini sudah kilopascal ya. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Nah, sudah oke. Berarti kalau udah oke berarti sudah konvergen di stream ini ya. Tinggal kita kembali ke heater lagi. Nah, kita kembali ke heater lagi. Di sini tadi unknown duty ya. Kita klik di worksheet. Nah, yang diketahui adalah case A, suhunya target adalah 40 derajat Celcius. Maka di sini harus kita tentukan di outletnya adalah untuk case yang pertama ini 40 derajat Celcius ya. Berarti kita masukkan 40. Nah, dah ini berarti sudah konvergen. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapa panas yang diperlukan. Maka kita lihat di sini key heaternya adalah 3,32 kali 10 pangkat 5 kilojoule per jam. Nah, ini adalah yang kita cari sesuai dengan persoalan yang case yang pertama.
Case yang kedua adalah, ya ini kita simpan untuk case yang pertama. Untuk case yang kedua, ya, case yang kedua, jika tekanan jika fraksi uapnya di stream F outlet ini adalah sama dengan 1 ya, itu alias uap jenuh ya. Ya, maka kita kembali lagi ke sini ya, tadi Q-nya sudah bisa dihitung, silakan di capture hasilnya ya. Kemudian kita ubah lagi. Jadi ini kita cabut. Nanti ini yang akan terhitung ya. Ini kita del. Nah, kita del. Kemudian yang kita tentukan adalah vapor fraction-nya ini, bukan suhunya ya. Misalnya ini tadi kan sama dengan 1, berarti ini sama dengan 1. Nah, suhunya 68,0. Berapa key heaternya? 5,88 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi ini lebih banyak diperlukan energinya. Jadi kira-kira itu ya untuk contoh yang pertama. Untuk heater saya kira mudah saja ya. Oke, terima kasih.